Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insyaAllah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Prabowo dan Gibran akan bangun 30 juta rumah dan apartemen 10 tahun untuk kalian semuanya. Prabowo bersiap realisasikan tambahan gaji guru dan bangun 30 juta rumah untuk rakyat miskin. Benarkah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ, gimana kabar kalian? Tentu baik bukan? Semoga masih semangat ya, meskipun dompet kalian mungkin saat ini semakin tipis dan janji-janji pemerintah makin menumpuk seperti hutang negeri ini. Pada episode kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang bikin jantung kita deg-degan. Kayak lagi digantungin sama pacar. Tapi bedanya, ini digantungin sama politisi. Ya, tepatnya soal janji manis Prabowo dan koalisi hebatnya yang lagi-lagi bikin kita ngelus dada. Oke yuk, mari kita kulik bareng-bareng. Jadi ceritanya gini sob, di saat kampanye Pilpres, adik Prabowo yaitu Hasim Joyo Hadikusumo dalam video yang beredar telah bikin gebrakan. Dirinya bilang, mulai Oktober 2024 ini, guru-guru di Indonesia akan dapat tambahan gaji yaitu sebesar 2 juta rupiah per bulan. Dan tambahan gaji ini akan dilakukan selama 13 bulan, termasuk THR. Weleh, serasa mimpi kan? Guru-guru yang selama ini diabaikan dan gajinya pas-pasan, tiba-tiba dijanjikan uang tambahan kayak gini. Tapi kok kayaknya ada yang ganjil ya? Mari kita bayangin, 2 juta per bulan selama setahun plus THR. Dan kalian tahu nggak, bila janji adalah komitmen yang harus ditepati dengan sungguh-sungguh. Baik janji yang dibuat antara manusia dengan manusia, maupun janji yang dibuat manusia dengan Tuhan. Dan menepati janji itu berarti melakukan apa yang dikatakan dan menunjukkan ketulusan, integritas, serta kejujuran. Sedangkan ingkar janji atau tidak memenuhi janji adalah merupakan perbuatan tercela yang dapat berdampak buruk pada kehidupan seseorang. Bahkan Rasulullah SAW, junjungan kita, telah mengkategorikan orang yang ingkar janji termasuk dalam golongan kelompok munafik. Di sini Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang munafik memiliki 3 tanda, yaitu berkata-kata dusta, mengingkari janji, dan mengkhianati amanah. Bahkan perbuatan ini beliau kategorikan sebagai teman daripada setan. Tahu nggak sob, bahwa bulan Oktober 2024 hanya cuma menghitung hari. Apa kalian yakin Prabowo bisa menepati janjinya pada guru-guru se-Indonesia ini? Sedangkan yang kita tahu, pemerintah saat ini sedang defisit anggaran. Dan kalau dihitung-hitung, pemerintahan Prabowo ke depan harus nyiapin duit yang enggak sedikit, yaitu untuk merealisasikan janjinya ini. Guru di Indonesia ini ada jutaan loh. Bahkan data sepanjang 2022 hingga 2023 saja mengatakan Indonesia saat ini memiliki 3,3 juta guru pada sekolah negeri. Dan kalau janji ini beneran dilaksanakan, anggaran yang dipakai pasti sangat begitu besar. Terus dari mana anggarannya? Di sini RJ bukannya pesimis ya, cuma kadang logika waras kita selalu berpikir bahwa ini sangat tidak masuk akal. Sedangkan pendapatan terbesar negara ini saja diambil dari malakin rakyatnya. Baik freeport ataupun hilirisasi hingga kini pun masih jadi pepesan kosong. Padahal yang kita tahu, isu yang berkembang dari saya masih bayi, Indonesia adalah negara maritim, negeri bahari yang kaya akan sumber daya alam. Ada nikel, timah, bauksit, emas, intan berlian. Tapi hingga hari ini bukan merupakan sumber pendapatan utama negara. Loh, kok bisa? Iya, karena di sini negara hanya mengambil pajaknya saja. Dan keuntungan besarnya tentu saja para oligarki dan asing. Sedangkan fakta yang diterbitkan oleh BPS bahwa sumber keuangan negara yang terbesar adalah dari pajak rakyat. Berdasarkan data BPS, total pendapatan terbesar negara adalah 82,4% dari pajak, yaitu sebesar
2.309,9 triliun rupiah, sedangkan dari sumber daya alam hanya 7,4% dengan pendapatan cuma 207,7 triliun rupiah. Di sini saya percaya Indonesia ini memang negara kaya akan sumber daya alam, tapi sumber daya alam ternyata bukan milik kita, tapi milik oligarki dan asing. Harusnya kalau sumber daya alam ini milik kita, pemerintah saat ini sudah pasti akan membebaskan rakyatnya dari pajak, bukan malah mencekiknya dengan pajak. Bener gak sih? Kembali ke janji Prabowo, jangan-jangan ini cuma mimpi siang bolong yang dikemas apik buat merayu suara di Pilpres. Bisa jadi ya. Prabowo dan Gibran membawa kabar baik. Mulai bulan Oktober insya Allah tahun ini, setiap guru akan dapat tambahan gaji 2 juta rupiah per bulan. Dan itu selama 13 bulan termasuk THR. Karena kenapa? Prabowo dan Gibran akan bangun 30 juta rumah dan apartemen 10 tahun untuk kalian semuanya. Saya mohon ini direkam. Ucapan saya direkam gak ya? Prabowo dan Gibran tidak bohong. Belum selesai sampai di situ, ada lagi nih yang bikin dahi kita makin berkerut. Hasim juga bilang Prabowo dan Gibran bakal membangun 30 juta rumah dan apartemen dalam 10 tahun ke depan buat rakyat. Wow, angka yang begitu fantastis. Tapi mari kita pause sejenak. 30 juta rumah, kalau dibagi 10 tahun, berarti pemerintahan Prabowo ke depan harus membangun 3 juta rumah dalam setiap tahunnya. Dan bila dibagi lagi per bulan, artinya pemerintahan Prabowo ke depan harus bisa membuat sekitar 250.000 rumah dalam setiap bulannya. Nah, coba bayangin sob, berapa banyak tenaga, sumber daya, dan waktu yang dibutuhkan buat merealisasikan janji ini. Ngomong-ngomong soal realisasi, kita semua tahu bahwa pembangunan infrastruktur itu memang butuh waktu dan enggak selalu mulus. Lihat aja proyek-proyek besar di negeri ini, dari yang macet terlantar sampai yang penuh kontroversi. Jadi wajar kan kalau kita bertanya-tanya, apakah 30 juta rumah ini beneran bakal dibangun atau cuma pemanis kampanye? Seperti halnya IKN saat ini yang banyak diprediksi akan jadi proyek mangkrak karena disinyalir sepi akan investor. Dan pembangunan IKN ini bila dipaksakan, maka APBN kita akan menjerit. Malah bisa-bisa semua janji-janji Prabowo tidak akan bisa terrealisasi, termasuk juga janji makan siang gratis. Kenapa? Lah kalau anggaran yang di dompet tipis pemerintah terserap ke IKN, di sini berarti Prabowo harus rela semua janji-janji kampanyenya akan menjadi bulian masyarakat. Karena janji-janji Prabowo ini akan dianggap pepesan kosong. Sejauh ini Prabowo dan timnya tampaknya paham betul gimana cara bikin janji yang terdengar manis di telinga. Gaji guru naik, rumah gratis, makan siang bagi seluruh anak sekolah se-Indonesia, dan lain-lain. Semuanya terdengar kayak surga dunia. Tapi jangan lupa sob, janji-janji seperti ini sudah sering kita dengar sebelumnya. Ingat gak? Waktu Jokowi pertama kali maju jadi presiden, janjinya juga gak kalah manis dan gak kalah bombastis. Bahkan Jokowi pernah bilang sudah ada 11.000 triliun di kantongnya. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda, sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tapi apa kabar sekarang? Daya beli masyarakat malah menurun, konsumsi menurun, dan ekonomi kita melambat. Pajak dari sektor PPN dan PPh Badan saat ini turun drastis, yang di sini artinya perusahaan-perusahaan kita lagi nggak baik-baik saja. Ekonomi sedang lesu. Jadi nih, dari mana pemerintah mau dapat duit buat memenuhi janji-janji ini? Sekarang mari kita lihat data-data terbaru. Harga komoditas seperti minyak, batu bara, dan gas semuanya mengalami penurunan tahun ini. Bahkan menurut laporan, harga minyak Brent turun 3,3%, batu bara merosot menjadi 4,7%, dan gas alam turun 8,2%.
Kalau komoditas andalan kita saja anjlok, otomatis penerimaan negara dari sektor-sektor ini juga akan turun. Ditambah lagi penerimaan PPN dalam negeri alias pajak yang dibayar dari konsumsi kita sehari-hari juga turun 4,9%. Singkatnya di sini, kantong negara lagi kempes. Jadi gimana dong? Janji-janji yang muluk tadi bisa dipenuhi? Lalu soal kebijakan subsidi BBM, ini juga nggak kalah bikin gelisah. Tiap tahun ada saja wacana soal pembatasan subsidi BBM, tapi kebijakan ini selalu maju mundur, kayak orang lagi tarik ulur hubungan. Siapa yang deg-degan coba? Kita semuanya, masyarakat kecil yang tergantung pada BBM subsidi ini. Di sini masyarakat kecil seolah merasa tidak tenang, karena dampaknya bila BBM ini tidak lagi disubsidi, maka harga-harga kebutuhan pokok sudah tentu akan meroket. Dan sampai sekarang pun subsidi BBM ini masih jadi bola panas yang dilempar ke sana kemari tanpa ada solusi yang jelas. Dan ironisnya, di balik isu BBM ini ada juga cerita soal keluarga Jokowi. Mungkin di sini yang paling merasa bahagia adalah keluarga Jokowi, walaupun kabarnya saat ini juga nggak baik-baik saja, karena di penghujung kekuasaannya isunya ibu negara saat ini lagi stres berat, karena kabarnya Gibran diisukan batal dilantik untuk mendampingi Prabowo. Nah, Sobat RJ semuanya, dari semua ini kita harusnya bisa sedikit belajar. Jangan mudah dibohongi sama janji-janji manis, apalagi dengan imbalan sekantong sembako. Tapi 5 tahun ke depan kita semakin sengsara. Politik itu memang penuh janji manis, tapi kita harus jeli, jangan gampang terbuai. Yang perlu kita tanya adalah dari mana duitnya, bagaimana realisasinya, dan kenapa kita harus percaya lagi pada janji yang seringkali nggak ditepati. Jangan sampai ya kita jadi korban janji-janji yang diucapkan dengan penuh percaya diri tapi kosong di dalamnya. Jadi kalau nanti kalian dengar ada janji-janji lain yang terdengar begitu indah buat jadi kenyataan, ingat ya, tanyakan dulu duitnya dari mana. Jangan sampai kita terjebak dalam mimpi indah yang tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk. Nah, sampai di sini dulu ya sob. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kita bisa terus membahas janji-janji yang bikin kita dakdikduk. Sampai jumpa lagi dalam video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.